Di video kali ini aku bakal bahas ya khusus susu dari kemarin itu WADM ya, tang ting banyak banget yang nanya susu ya, terkait susu online, terkait susu SR, kemudian susu kedelai, kemudian juga ada susu energen ya. Susu energen katanya bisa menambah berat badan ya, pernah ada di video Bunda. Di sini aku bakal bahas ya, dan kapan sih waktu yang tepat untuk konsumsi susu. Susu apa saja yang aman untuk pejuang asam lambung, dan kira-kira kalau masih ada sensasi, kita boleh nggak sih konsumsi susu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku Deva dan Bunda. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini aku kembali menyapa kalian ya, akan menjawab beberapa pertanyaan seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Dan ini juga ada hubungannya dengan susu ya, seputar susu. Jadi dari kemarin itu banyak banget yang nge-DM aku, yang WA aku, yang ngechat juga di komentar-komentar aku, Bunda, kalau susu online itu boleh nggak sih dikonsumsi? Kemudian juga ada yang bertanya tadi, untuk susu etawa atau susu kambing itu aman nggak sih untuk lambung, atau bagus nggak sih buat pencernaan? Nah, di sini aku bakal menjelaskan ya sedikit terkait pengalaman aku dengan susu. Nah, jadi untuk pejuang asam lambung ini berbagai sensasi ya, atau 1001 sensasi pernah dialami, termasuk aku pada saat itu. Jadi aku itu adalah gastritis, GERD, dan juga terjadi peradangan di dinding lambung aku, sehingga kalau misalnya naik asam lambungnya itu menjadi gas, disebabkan karena ada iritasi ataupun ada radang tersebut. Jadi teman-teman, hal apa sih yang harus kita lakukan kalau misalnya diagnosanya itu gastritis atau peradangan? Jadi banyak banget ya, dari pola makan, pola pikir, kemudian pola hidup, makanan-makanannya juga harus diperhatikan ya, bukan polanya doang tapi menu-menunya. Seperti makan pedas, kemudian gurih-gurih, berminyak, berlemak itu harus dihindari, buah-buahan, kemudian cemilan-cemilan juga perlu banget diperhatikan. Selain itu juga pikirannya harus dikontrol, karena kalau misalnya pikirannya udah mulai cemas ya, itu berpengaruh ke lambung kita. Makanya aku selalu cerewet ya, memberikan kalian tips-tips dan juga menjawab semua pertanyaan kalian dengan video, agar kalian bisa nonton langsung ya. Dan ternyata Bunda kayak gini loh dulu ya. Jadi kalian gak sendirian, aku pun juga pernah ada di posisi itu ya. Nah, jadi pertama aku bakal bahas susu online. Pada saat itu aku pernah review susu online, karena pada saat aku pemulihan ya di tahun 2021, pada saat itu setelah endoskopi di bulan September, aku konsumsi obat-obatan ya, itu sekitar 3 bulan. Jadi ada beberapa obat-obatan yang aku konsumsi. Yang pertama itu adalah Nexium Fometa. Karena setelah endoskopi kata dokter ini ada radang ya, atau iritasi di dinding lambung, meskipun sedikit ya, kategori ringan, tapi itu sensasinya menurut aku luar biasa banget. Karena aku itu sendawanya berlebih dan itu nggak plong. Pernah aku bahas di video sebelumnya. Nah, jadi aku konsumsi Fometa dan Nexium itu tidak aku beli sendiri, tapi itu resep dokter, meskipun aku tebus di luar ya. Jadi aku belinya di apotik Roxy di luar, harganya itu sekitar 350, hampir 400-an lah ya. Padahal itu hanya beberapa butir. Aku konsumsinya hampir 10 hari. Sebenarnya disaranin 2 minggu konsumsi itu. Cuman pada saat habis obatnya bertepatan dengan jadwal kontrol aku. Sehingga pada saat itu aku nanya dokter, ini obat Nexium dan Fometa aku udah habis, apakah perlu aku beli lagi? Kata dokter nggak usah, nanti aku akan memberikan ya, dokter memberikan obat yang hampir sama, hampir mirip, meskipun dosisnya berbeda sih ya, atau mungkin hasilnya beda. Tapi aku belinya itu cuman konsumsinya sekitar 10 hari aja ya untuk Nexium dan Fometa. Dan buat kalian nih teman-teman yang pengen konsumsi obat tersebut kayak Nexium Fometa, saran aku sesuai resep dokter ya. Aku tuh diberikan berdasarkan hasil endoskopi aku atau diagnosanya ya, gastritis. Jadi gasnya itu banyak. Kata dokter, ini kamu gasnya banyak sih. Kalau misalnya gasnya udah nggak ada, ini kamu udah sembuh. Kata dokter kayak gitu ya. Nah, disertai pada saat itu aku konsumsi obat-obatan, tentunya makanannya kemudian diperhatikan ya, dan juga aku perhatikan pola pikir, kemudian istirahatnya yang cukup. Nah, kalau misalnya kita masih banyak sensasi, boleh nggak sih kita konsumsi susu online? Kalau menurut aku jangan dulu. Kenapa? Susu ini adalah menjadi pemicu utama juga pada penyakit asam lambung atau pada pejuang asam lambung. Jadi kalau misalnya kalian masih ngalamin nih, masih sering perih, masih sering begak, kayak masih sering sendawok, kayak masih banyak gasnya, dihindari dulu ya, susu apapun dihindari dulu.
ya, mau susu SR, susu kambing, susu etawa, susu Anlen. Karena menurut aku itu menjadi pemicu nanti takutnya makin perih, makin begah. Kata bunda dikonsumsinya setelah makan. Jadi setelah makan itu kalau misalnya udah nggak ada sensasi kayak perih, begah-begah gitu ya, kalau misalnya udah pemulihan nih, tapi pengen nih nafsu makannya meningkat, pengen menambah kekebalan tubuh, kemudian pengen menjaga pencernaannya agar tetap sehat, ingin menjaga lambungnya agar tetap pulih, boleh konsumsi susu SR ya, ataupun susu kambing, susu etawa. Jadi ini adalah susu yang aku sering bahas. Ini bagus untuk pencernaan, bagus untuk kolesterol, ya, menetralkan gula darah, kemudian bagus juga untuk hipertensi. Jadi teman-teman, kalian boleh konsumsi ini kalau misalnya udah nggak ada sensasi perih-perih. Kalau Anlen gimana bun? Ya sama, pada saat itu ya aku pemulihan kan ikut kelas Anlen pada saat itu ya, seperti yoga, olahraga sekitar 2 bulan. Jadi pada saat pemulihan pasca endoskopi, aku tuh dibantu banget sama Anlen Indonesia karena setiap hari aku olahraga ya, ada kelas olahraganya dan juga ada kayak yoga gitu ya, alhamdulillahnya. Dan aku tuh konsumsi Anlen pada saat itu kecuali udah nggak ada sensasi, dan konsumsinya pun aku setelah makan, sama dengan susu SR Gomilku ini. Kalau kalian udah enakan nih perutnya, udah nggak ada peri-peri, udah nggak ada begah-begah, bolehlah konsumsi ini, tapi saran aku 1 atau 2 jam setelah makan, jangan dalam keadaan perut kosong, takutnya menimbulkan sensasi lagi ya. Nah, jadi selain itu juga susu SR ini bisa menambah nafsu makan loh ya, dan juga bisa membuat tidur kita nyenyak, karena menurut aku ini kandungannya bagus ya, teman-teman boleh baca. Ini mengandung protein, vitamin, mineral, dan serat pangan, diinformasikan ya. Ini untuk susu kambing ini bagus untuk anak usia 2 tahun. Ini juga bagus untuk anak-anak. Ini aku nggak di endorse ya teman-teman, aku beli sendiri. Terkait susu sudah jelas ya, karena banyak banget dari kemarin yang nanya aku terkait susu. Berapa lama sih bun konsumsi susu ini? Aku sampai saat ini masih konsumsi, makanya aku masih selalu nyetok. Aku belinya ukuran yang gede, itu yang original atau yang rasa warna putih ya. Harganya itu 132.000. Kalau yang kecil itu ukuran 200 gram, harganya 53.000 deh kalau nggak salah ya. Jadi karena aku cocok, makanya aku selalu beli yang ini ya. Kalian pasti mikir itu pasti endorse, enggak, aku beli sendiri ya. Nah, kemudian selain itu juga, kalau misalnya bunda, aku masih konsumsi obat, bolehkah konsumsi susu ya? Kalau udah nggak ada sensasi ya nggak apa-apa, tapi kalau misalnya masih kayak ada sensasi peri-peri ya, jadi yang paling aku takutkan itu pada saat itu adalah begahnya sendawanya. Karena kalau misalnya asam lambung aku udah naik, itu gasnya udah banyak, itu bisa membuat perut aku kembung ya, begah, ngap, sendawa. Makanya aku tuh pada saat itu, aduh, aku takut banget minum susu. Nah, selain minum susu ini teman-teman ya, susu apalagi yang bagus ya, susu Etawanesia boleh ya. Jadi aku tuh juga pada saat itu konsumsi susu Etawanesia ya. Karena apa? Nah, jadi susu Etawanesia ini bagus juga. Ini terbuat juga dari susu bubuk kambing ya, tapi ini ada kandungan daun kelornya. Ini menurut aku juga bagus, tapi aku konsumsi ini nggak lama ya, cuman beberapa minggu, cuman sekali beli aja yang 200 gram. Karena pada saat itu aku itu kayak ngap gitu ya, sesak. Karena gastritis, kalau gasnya udah banyak ya, aku itu kayak ngap gitu. Makanya ini bagus untuk melancarkan pernafasan ya, menyehatkan pernafasan, dan ini juga bagus kayak untuk asma. Jadi aku konsumsi ini juga pada saat itu cuman hanya beberapa minggu ya, sekitar 2 mingguan aja. 1 aja aku belinya. Cara konsumsinya sama ya, 1 jam atau 2 jam setelah makan. Jadi selama aku konsumsi susu Etawanesia ini nggak ada, aku nggak beli, aku nggak stok. Setelah ini habis, pada saat itu udah enakan ya, nafasnya udah lega, jadi kayak sering ngos-ngosan, aku sering konsumsi ini. Udah enakan, jadi aku langsung ganti ke sini karena menurut aku ya, antara ini sama ini sih bagus ya. Kayak untuk asma, bronkitis itu bagus. Tapi kalau untuk menyehatkan lambung, menyehatkan pencernaan, dan bisa meningkatkan kekebalan tubuh, kemudian membuat nafsu makan aku meningkat, itu ini tuh cocok banget sama aku ya. Ini pengalaman aku, dan menurut aku sih cocok-cocokan. Misalnya Etawa Platinum, apalagi lah ya. Jadi kan banyak banget ya susu kambing, susu Etawa. Kalau menurut aku sih mungkin cocok-cocokan juga ya, kan ada yang Etawa Gold dan lain sebagainya. Kalau aku sih menyarankan yang ini ya. Mama teman aku aja yang udah lansia, dia cocoknya sama yang ini juga. Habis dirawat pada saat itu dia juga kena asam lambung.
ya, GERD juga, dan dia juga sering sendawa. Alhamdulillah sampai saat ini tuh dia kalau misalnya ada uangnya langsung beli susu, kadang itu langsung 3, katanya mahal. Jadi kalau lagi ada duit atau dikirimin anak-anaknya uang, pasti dia belinya susu SR karena memang sebagus itu ya. Aku pun juga cocok, tapi perhatikan caranya ya. Aku cukup konsumsinya itu sekali sehari ya. Nah bunda, kalau misalnya nih lagi nggak ada susu SR, susu apa lagi sih bun yang bisa kita konsumsi? Biasanya aku konsumsi itu Visoy ya, susu yang terbuat dari kedelai. Susu kedelai itu bagus sama aku. Susu yang dijual abang-abang juga nggak apa-apa sih, tapi kalian coba dulu nih sedikit, kira-kira cocok nggak sih sama aku? Kalau aku sih cocok ya, cuman aku tuh saat ini lagi fokus susu ini karena kegiatan aku itu lagi padat banget. Jadi kalau misalnya kita konsumsi ini nggak perlu konsumsi vitamin. Jadi menurut aku ini sudah lengkap ya, ada proteinnya, ada mineralnya, kemudian ada vitaminnya. Yang penting juga kita nggak boleh terlalu kecapean ya. Nah kemudian selain susu kedelai, susu almond juga bagus. Jadi kalau misalnya ya aku tuh mau buat jus kayak jus buah ya, ataupun mau buat kue-kue yang ada susunya, biasanya aku tambahin susu Visoy. Karena kan kalau misalnya susu sapi itu kan terlalu tinggi lemaknya. Jadi kalau misalnya susu Visoy kan itu bagus untuk lambung loh teman-teman ya. Kalian boleh konsumsi, boleh coba. Kalau misalnya kurang cocok ya di skip dulu ya. Sekali lagi cocok-cocokan mau makanan, mau minuman, menurut aku sih cocok-cocokan. Jadi untuk terkait susu seperti itu ya teman-teman. Aku bahasnya untuk susu dulu kali ini. Dan setelah konsumsi susu ini kira-kira ada perubahan gak sih bun? Yang tadinya mungkin kita itu cepat capek, kemudian sering kebas, ya menurut aku sih ada perubahan ya. Dan alhamdulillahnya ya pada saat aku pemulihan, dan di sini aku masih konsumsi obat-obatan pada saat itu. Aku tuh konsumsinya jam 10 pagi. Alhamdulillah setelah rutin konsumsi ini sekitar 10 hari berat badan aku itu naik 3 kilogram ya, alhamdulillahnya. Makanya dari situ aku menyimpulkan ternyata cocok sama aku untuk susu ini ya. Kalau susu unlen aku konsumsinya hanya pada saat pemulihan, itu pun karena aku lagi ngikut kelas. Kalau misalnya kalian cocok sama susu unlen ya, boleh dikonsumsi tapi juga setelah makan. Jangan kayak temanku habis minum susu unlen dia nelpon aku sambil nangis, katanya dia habis minum susu unlen langsung mencret ke toilet, sakit perutnya melilit. Dan ternyata dikonsumsinya itu pada saat bangun tidur sebelum makan. Jadi ya menimbulkan sensasi. Kita itu kan harus makan dulu ya. Aku tuh selalu menyarankan teman-teman kalau mau konsumsi susu boleh, tapi setelah makan aja 1 jam atau 2 jam agar tidak menimbulkan sensasi. Apalagi di pagi hari. Pagi hari itu kan kita habis begadang, habis tidur semalaman, gak ada makanan apapun. Kalau langsung minum susu itu pasti langsung mual. Kalau yang dari asam lambungnya. Tapi kalau misalnya orang yang normal lah nggak apa-apa, itu malah bagus. Kalau aku sih sampai saat ini meskipun udah sembuh dan membaik, aku tuh selalu makan dulu baru minum susu. Aku nggak mau dalam keadaan perut kosong. Kayak susu ultra ya, saat ini udah boleh nggak bun? Udah boleh, cuman aku itu masih menghindari. Aku palingan jarang-jarang konsumsi susu yang apa sih namanya, yang siap saji gitu loh, kayak susu kotak itu jarang banget. Kecuali yang itu loh namanya 7 kurma. 7 kurma aku tuh sering beli kalau lagi capek, pasti konsumsi itu, masih dingin-dingin gitu, enak sih menurut aku. Daripada beli jus atau beli minuman-minuman lain, mendingan 7 kurma aku ademin sedikit dalam kulkas, setelah itu aku konsumsi. Itu menurut aku enak ya, dan itu nggak menimbulkan sensasi sih, cocok sama aku. Jadi seperti itu ya buat kalian yang udah bertanya. Nah bunda katanya pada saat itu bunda juga konsumsi susu Denkau, kemudian ditambahin dengan energen, katanya menambah berat badan. Itu aku sebelum kena GERD, sebelum kena asam lambung. Dulu kan aku juga kurus ya, karena aku tuh memang dulu jarang makan ya, nggak suka ngemil, makanya aku kena lambung. Jadi aku sering banget telat makan, dan badan aku tuh dulu ya masih segitu-segitu aja, nggak nambah. Makanya aku tuh mencoba ramuan aku sendiri dengan cara aku campurin susu dan energen ya. Energennya boleh coklat atau boleh vanila, susunya boleh yang putih atau boleh yang coklat. Itu dicampur kemudian dikonsumsi 1 jam sebelum tidur malam. Itu bagus dan cocok sama aku. Tapi setelah kena GERD ya, setelah kena asam lambung, aku belum pernah coba lagi sih untuk saat ini. Kalau energennya doang sih cocok sama aku. Dan buat kalian yang mau konsumsi energen, boleh, nggak ada masalah. Tapi tetap aja aku tuh konsumsi energen teman-teman, biasanya sarapan aku jam 7 ya. Aku tuh jam 9 udah seduh energen. Tapi kalau misalnya lagi minum susu SR, aku nggak konsumsi energen. Jadi salah satunya aja ya, jangan digabung-gabung. Kayak gitu sih teman-teman terkait pembahasan susu ya. Karena dari kemarin itu tang ting tung mulu ya di WA aku, di DM aku pada nanya susu ya. Emang gak apa-apa sih teman-teman kalau kalian mau nanya ya.
Dan juga meskipun kalian konsumsi susu, perbanyak minum air putih juga ya. Tetap konsumsi air putih 8 gelas atau 2 liter per hari, agar kita nggak dehidrasi, agar kita nggak kekurangan cairan, nggak kekurangan mineral juga ya. Seperti itu teman-teman, semoga video kali ini bermanfaat untuk terkait susu. Ya, kalian boleh coba, tapi coba sedikit dulu. Kalau cocok boleh dilanjut, kalau masih belum jangan dulu ya. Yang penting sembuh dulu ya, hilang dulu sensasi-sensasinya, baru boleh coba susu. Kalau kalian ngeluh saat ini masih kurus aja, nggak usah ngeluh. Kalau pencernaan kita udah sembuh, udah normal ya, lambung kita udah sembuh, itu nanti bakalan berangsur-angsur juga berat badan kita naik. Yang penting jangan stres, jalanin aja, enjoy, yang penting happy, selalu positive thinking, ikhtiar, insya Allah pasti cepat sembuh. Oke ya teman-teman, cukup sekian share aku kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Deva dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.